terapi di Wing Chun Terapi, terapi profesional dengan biaya sukarela. Berarti masalah utamanya ada di sini. Oke. Ya. Sedikit bermasalah ya sini. Satu aja sini. Kayaknya nggak masuk akal ya. Wing Chun terapi biayanya sukarela. Sedangkan ini kan pakai gedung Sampurna Strategik yang mahal sewanya. Kalau dipikir memang nggak masuk akal, kok orang berani buka sukarela ya? Ya walaupun kita tetap sukarela sampai saat ini ya, dari buka sampai sekarang. Halo guys, balik lagi di Kung Fu Undercover. Hal tabu di Kung Fu kita bahas. Hari ini hari Minggu dan saya ada di Sudirman. Tapi saya di sini bukan buat CFD karena saya jompo. Jadi saya di sini untuk terapi di Wing Chun Terapi, terapi profesional dengan biaya sukarela. Dan Wing Chun Terapi ini tempatnya ada di Gedung Sampurna Strategik. Tempatnya di mana? Ayo ikut saya. Ini kita masuk dari lobi utama. Wing Chun Terapi adanya di basement, jadi kita harus naik lift ke bawah. Lantai LG. Ini hari Minggu jadi sepi. Kalau hari biasa semuanya sih buka jadi rame. Ini ke tempat parkir nih. Nah ini dia tempatnya. Ya, betul. Gimana Kak? Hai Kak, aku udah daftar online. Namanya siapa? Namanya Devi, nama Pak Hartono. Oh, sama Partono ya. Oke, bentar ya, masih tunggu antrian dulu ya. Oke, thank you. Oke, tunggu. Nanti dipanggil ya? Ya. Oke, makasih. Datang lagi. Halo Ko, Iya. iya nih. Skoliosis saya masih belum sembuh nih Ko. Jadi dari kemarin kan memang kita udah rutin terapi. Jadi hari ini salah satu terapi rutin saya. Ya, Oke. Ko. Kita mulai. Sekarang kalau skoliosis itu ya memang tidak bisa atau kita jamin ada perubahan yang drastis sekaligus, apalagi skoliosis ini terjadi sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun. Orang kadang-kadang berpikir, oh adjustment ini mempunyai efek yang langsung. Tetapi untuk skoliosis ini tidak, itu berkala. Sometimes ya kita harus lihat dulu bagaimana kondisi ototnya, ya kan. Kalau ototnya kaku, ya itu otomatis makan waktu lebih lama. Jadi pasien sendiri pun setelah terapi ada yang langsung nyaman, ada yang langsung karena ada perubahan yang agak drastis gitu ya kan ya, mungkin ada perasaan yang kurang nyaman. Tetapi adjustment itu ya kalau dilakukan secara rutin dan terus-menerus itu akan memperbaiki struktur tulangnya itu jauh lebih baik. Kita bisa lihat nih garisnya, ini tulang tengahnya. Di sini berbelok dikit, di sini berbelok dikit. Ya. Nah, di sini ada berbelok lagi di sini nih. Ini di sekitar T10, T11, T12, lumbar 5, 4, 3, 2, 1. Berarti masalah utamanya ada di sini. Oke. Kita cek satu persatu ototnya. Ya. Kita relaksin dulu. Tahan napas. Tahan napas ya. Buang. Ya, tarik napas. Buang. Itu untuk
adjustment pinggang ya dengan cara seperti ini ya, kelihatannya semuanya sama. Tapi sebenarnya untuk terapis yang kita bilang terapis yang sudah benar-benar mengerti, ini setiap kali letakkan tangan ini berbeda-beda tujuannya. Ada yang di sini, ya kan ya, di hip, terus di sakrum, apa di lumbar. Sekarang ini saya maunya di lumbar ya. Saya posisi tangannya seperti ini. Ya. Sebelum kita adjustment leher ya, kita mesti cek dulu di cervical mana yang bermasalah. Jadi bukannya kita melakukan adjustment tanpa mengecek dahulu. Sedikit bermasalah ya sini, satu aja sini. Tapi kalau misalkan ada beberapa kasus, ini kan skoliosis nih, kita juga butuh adjustment yang pakai alat supaya lebih mudah. Ya, kita pindah ke sebelah yuk. Oke. Tadi setelah kita melakukan adjustment manual, kita akan cek kembali apakah perubahannya sudah ada atau belum. Sometimes ya cuma bunyi-bunyi krek-krek gitu ya, dia tidak ada perubahan sama sekali. Seperti ini yang di lumbar ini kan kita lihat ini perubahannya masih kurang ya setelah yang kita cek ya. Kita butuh alat bantu ini untuk meringankan pekerjaan kita. Saya cek lagi ya. Tadi leher kan saya udah adjustment. Cuma kita sebaiknya kalau terapis yang teliti itu kita akan cek lagi. Karena adjustment krek-krek itu pun tidak bukan artinya oh semuanya udah baik-baik aja, enggak. Sampai kita harus cek lagi. Kalau dicek lagi ulang, di C2-nya kita perlu sedikit adjustment lagi. Tapi kali ini bukan krek-krek seperti itu. Ya, kita adjust lagi dikit-dikit supaya ke posisi yang lebih baik. Nah, ini udah lebih baik posisinya. Dan saya yakin tanpa dia coba pun, ya, dia merasa pasti lebih baik. Karena posisinya udah di tempat yang semestinya. Kayak di alignment di C2-nya udah baik, udah center, C3 udah center, sampai di C6 dan C7-nya udah center. Gitu. Thank you ya kok ya. Ya oke, sama-sama. Jadi saya kapan balik kemari lagi nih kok? Sebaiknya ini rutin ya. Kalau ada waktu itu seminggu sekali, kalau bisa seminggu 2 kali. Soalnya ini kita butuh treatment berkelanjutan. Kita cek dulu. Jadi ada perbaikan kita terusin terus sampai target kita tuh tercapai. Oke, jadi untuk pejuang skoliosis di sana kita harus rajin. Jadi untuk sistem pembayaran sukarelanya, kita masukkan uang kita ke amplop merah seperti ini. Sini ada banyak ya amplop kosongnya dan kita masukin ke kotak sesuai dengan terapis yang memberikan kita terapi. Saya berobat ke Wing Chun ini sebenarnya sebelumnya udah lama karena suami saraf kejepit. Cuma kapan waktu saya ada tangan nggak bisa diangkat. Ya maklum ya kayak kita perempuan kan nggak bisa ke belakang gitu kan masalah. Terus cuma bisa ngangkat segini. Terus berobat ke tempat lain, pikir dekat rumah. Ternyata ada salah pengobatan gitu loh. Trauma tuh, udah nggak mau berobat kemana-mana. Terus suami berobat saraf kejepit lagi ke sini, saya ikut ke sini. Nah, ketemu si Fu Hartono ini. Dibilang frozen shoulder, dari pertama nggak bisa ngangkat. Oh, sekarang tuh jauh. Udah bisa ngangkat. Udah bisa rata tangan saya, gitu loh. Cuma udah bisa ngiket rambut. Biasanya saya kalau ngiket begini. Terus
pengaruh sampai ke leher juga. Tadi bisa tegak begini, yang ini cuma bisa sampai ke sini. Nggak bisa ke sini tuh sekarang sudah bisa. Thank you Wing Chun. Iya. Kayaknya nggak masuk akal ya sih. Ya memang lokasi kita di Jalan Sudirman ya, di jantung ibu kota sih, tempat yang mahal sih sebenarnya. Dan itu juga ada ceritanya. Di Wing Chun terapi itu kalau mau jadi terapis pun nggak gampang gitu loh. Bukan cuman gini, cuma belajar 1 kali udah itu buka terapi. Banyak kan seperti itu kalau di internet ya atau di mana-mana kita lihat dan nggak jelas gurunya siapa, gurunya belajar kemana pun nggak jelas. Nah di kita satu organisasi. Karena kita nolong orang dan sukarela, kita maunya kalau bisa datang sekali aja sembuh gitu loh. Iya. Nggak perlu kita piara pasien bertahun-tahun atau jual paket misalnya 10 kali dan mahal, itu nggak ada.